Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Power Breakfast dan bisa kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan permasalahan pangan, kemudian juga ada gula dalam hal ini. Langsung saja kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana dalam kunjungannya ke Banyuwangi beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan produksi gula nasional bisa mencapai 1,8 juta ton pada tahun 2025 mendatang. Nah, langkah tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan kejayaan Indonesia dalam swasembada gula nasional seperti pada tahun 1930-an. Erick mengakui tingkat produksi gula konsumsi saat ini belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah kota maupun pemerintah daerah. Erick juga meminta BUMN harus tetap memastikan daya beli gula berada di harga Rp1.500. Import daripada gula konsumsi yang kita mau jaga, bukan yang gula rafinasi ya atau gula industri. Kita targetnya itu dulu. Makanya tadi 2024-2025 lah ya, 1-2 tahun ke sana nanti kita bisa lihat tadi bagaimana kita bisa secara keseluruhan produksi 1,8 juta ton ya, jadi cukup insya Allah. Dan lahannya itu tidak hanya PT PN, Perhutani, dan juga para petani, kurang lebih 250.000 hektar. Ya, kita ke informasi berikutnya masih seputar gula. Komisi 4 DPR RI mendukung penuh langkah target swasembada gula di tahun 2025 mendatang. Ya, selain menghilangkan ego sektoral, pemerintah harus membenahi regulasi dan keberpihakan para petani tebu yang ada di daerah agar target swasembada gula bisa terwujud. Komisi 4 DPR RI mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang menargetkan swasembada gula di tahun 2025 mendatang. Namun para wakil rakyat ini meminta agar seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bisa menghilangkan ego sektoralnya masing-masing dan memperhatikan para petani tebu yang ada di daerah. Menurut anggota Komisi 4 DPR fraksi Demokrat Turaini, target besar pemerintah ini harus diimbangi dan dibutuhkan komitmen yang serius dari semua pihak. Selain itu, pemerintah harus membenahi regulasi dan keberpihakan para petani tebu yang ada di daerah agar target swasembada gula di tahun 2025 bisa terwujud. DPR menilai selama ini masih ada ego sektoral antara kementerian dan lembaga, serta belum adanya perhatian dan keberpihakan dari pemerintah terhadap para petani. Sehingga perkembangan perkebunan tebu yang ada selama ini tidak berkembang secara signifikan, bahkan para petani tebu di daerah mulai meninggalkan sektor tersebut dan beralih ke sektor yang menjanjikan keuntungan. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDXN. Ya, Prisa, sudah cukup lama kita melakukan swasembada gula, bayangkan di 1930-an sampai saat ini belum lagi untuk di posisi tersebut, Prisa. Cukup banyak permasalahan sebenarnya, permasalahan petani, kemudian juga gula impor. Tampaknya ini harus juga dibenahi oleh pemerintah. Betul sekali, tapi kita apresiasi ya paling tidak sudah ada fokus menuju ke sana. Dan semoga harga gula juga tetap terjaga di pasaran. Betul. Dan saya juga lagi sedang memproduksi gula nih, David. Tanya dong, kok bisa? Kok bisa? Karena partner saya manis sekali pagi hari ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa dari permasalahan gula. Masih seputar kinerja BUMN, kali ini BUMN Peternakan PT Berdikari Persero akan terus mendorong bea masuk bagi gandum pakan untuk industri pakan ternak agar bisa masuk ke dalam negeri. Ya, di mana negara bisa mendapatkan pendapatan dari bea masuk tersebut sebesar 3 triliun rupiah. Apalagi jumlah tersebut dari rata-rata 3 juta ton gandum pakan setiap tahunnya dan dikenakan bea masuk 5%. Kenaikan harga pakan ternak terus diupayakan untuk bisa ditekan oleh pemerintah, di mana hal tersebut melalui berbagai upaya sinergi antar kementerian dan antar badan usaha milik negara, serta melibatkan gabungan perusahaan makanan ternak. Direktur Utama PT Berdikari Persero, Hari Warga Negara menjelaskan, keuntungan yang bisa didapat negara dari hasil bea masuk gandum pakan untuk industri pakan ternak sebesar 5% dari estimasi 3 juta ton pakan ternak per tahunnya. Dan itu yang menjadi komitmen Berdikari dalam mendorong agar ke depan tidak lagi kehilangan bea masuk tersebut.
Seperti diketahui, rata-rata harga gandum per kilogramnya di Indonesia periode 2015 hingga 2020 ditambahkan cost and freight sebesar Rp3.900 dengan kebutuhan gandum untuk industri pakan ternak 3 juta ton per tahunnya. Berarti setiap tahunnya terdapat potensi pemasukan negara sebesar Rp585 miliar dari bea masuk 5% tersebut. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seharusnya negara mendapatkan pemasukan Rp3 triliun. Dari Jakarta, Gilang Praditya, Aidek Shadow.